Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rako Widiardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode server REST API untuk vendor A untuk warung legacy menggunakan Node.js dan Express. Nah, di sini untuk ini tuh server backend sederhana untuk sistem warung legacy. Nah, fungsinya untuk menyediakan data produk dalam format JN melalui API endpoint. Nah, kode ini nanti berisi setup server Express, lalu ada data produknya, lalu ada endpoint API dan konfigurasi servernya. Nah, lalu selanjutnya di sini di kode yang pertama itu terdapat untuk mengimpor Express dari modul utama. Nah, Express di sini berfungsi sebagai framework utama untuk membuat server webnya. Lalu mengimpor CORS untuk mengizinkan akses dari frontend di domain yang berbeda. Lalu di sini kita membuat instance Express dan mengaktifkan CORS-nya. Ini nanti supaya frontend bisa mengakses API tanpa masalah cross origin. Nah, lalu selanjutnya data disimpan di const variabel dengan nama data warung. Nah, di sini ini isinya ada kode produk, nama barang, harga, sama keterangan stok. Di sini masih menggunakan string. Nah, nanti itu diubah sama integrator menjadi ke dalam tipe data number. Lalu yang selanjutnya di sini untuk endpointnya kita mempunyai dua endpoint. Nah, di sini ada ini untuk health check-nya, lalu ini sebagai endpoint utama. Di sini untuk mengembalikan semua data produk dalam format JSON. Nah, ini sebagai port utama 3000. Lalu yang selanjutnya untuk menjalankan di sini untuk menjalankan kita pakai node server.js. Nah, di sini berhubung saya sudah deploy menggunakan Vercel, jadi saya langsung run di Postman menggunakan link yang sudah di deploy tadi. Nah, ini untuk data yang muncul. Di sini semuanya masih menggunakan string dari kode produk, nama barang, harga, dan keterangan stok. Nah, jadi server ini sudah siap untuk diintegrasikan dengan frontend untuk menampilkan data warung. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Putra Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan mahasiswa 2 vendor B distro modern yang mensimulasikan sistem standar internasional menggunakan bahasa Inggris dan Camel-Case. Langsung saja pada codingannya di server.js. Di sini pada baris pertama ada const express require express, itu digunakan untuk mengimpor library Express untuk bikin server. Nah, di sini const core require CORS ini digunakan untuk library CORS untuk mengizinkan akses lintas domain. Setelah itu const app express untuk membuat aplikasinya. Selanjutnya ada app use CORS. App use CORS sendiri merupakan middleware CORS yang digunakan untuk akses API. Nah, setelah itu di sini ada variabel data distro modern yang menyimpan data berbentuk JSON. Karena saya vendor B, maka datanya tadi berbahasa Inggris dan Camel-Case. Jadi ini seperti ini: SKU, t-shirt 1, product name, change center percent, price 125.000 is available true. Nah, setelah itu di sini ada root utama app-get slash yang menampilkan pesan vendor B distro modern API ready. Nah, di bawahnya ada
vendor kedua yakni /ap/product yang dimana menampilkan REST-JSON data distro modern. Jadi menampilkan data dari ini variabel distro modern yang berisi JSON ini. Nah, setelah itu di sini ada consport, itu merupakan konfigurasi port yang menentukan server berjalan di port mana. Di sini saya menggunakan 3000 dan ini application port console log menampilkan bahwa API running di port mana. Setelah itu modul export apps ini digunakan untuk aplikasi keperluan testing dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Suci Rahmawati dengan NIM 3624583021445. Di sini saya sebagai mahasiswa 3 yaitu vendor C dari UAS Praktikum Interoperabilitas. Jadi langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang codingan saya di vendor C, yaitu tepatnya di server JS vendor C. Untuk yang pertama dilakukan yaitu inisialisasi dan import library yang dibutuhkan. Saya mengimport library yaitu Express dan juga inisialisasi aplikasi Express. Setelah itu consport 3000 saya menginisialisasi port 3000 di awal. Setelah inisialisasi dan import, saya menambahkan data produk berbentuk array, yaitu const product berisi ID, di mana ID ini adalah ID dari produk makanan yang saya cantumkan. Setelah ID ada details, yang di mana details ini berisi nama. Di sini saya mencontohkan nama nasi goreng Jawa dengan kategori food. Setelah details ada pricing, di mana di dalam pricing ini ada best price, yaitu harga normal sebelum adanya pajak, yaitu saya tetapkan 30.000. Setelah best price ada tax, yaitu pajak, di mana pajak ini berjumlah 10% dari best price yang ditentukan tadi. Jadi pajak 10% dari 30.000 yaitu 3.000. Setelah pricing yang terakhir adalah stok, di mana stok ini adalah jumlah produk yang ada. Lalu di sini data yang saya buat sebanyak 5 data array, di mana salah satunya ini ada data dengan kategori drink. Setelah menyisihkan data, saya menetapkan endpoint untuk dijalankan di localhost. Saya menetapkan endpoint ada 2. Yang pertama yaitu app-get API product, yaitu menampilkan seluruh produk yang ada di data server JS ini pada localhost tanpa terkecuali. Lalu yang endpoint yang terakhir adalah app-get API product /id, di mana di localhost itu mengetikkan API product serta ID yang dimau. Lalu const item product find ID ini berfungsi untuk mencari produk berdasarkan ID. Jika ID yang dicari itu tidak ada pada file server JS yang saya buat, maka dia akan menampilkan pesan produk data ID yang dituliskan itu tidak ditemukan. Setelah endpoint itu saya menambahkan app listen, di mana setelah menjalankan node server JS atau node daemon, di bawahnya itu terdapat pesan, yaitu vendor C API berjalan di HTTP
//localhost titik 2 port. Ini sesuai dengan port yang saya buat di awal tadi, yaitu 3000. Di bawahnya yaitu total produk, yaitu produk yang saya tambahkan dengan array tadi sebanyak 5. Jadi seperti itu jalannya vendor C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Krisnamukti. Saya di sini sebagai integrator, anggota 4, yang dimana bertugas untuk mengonsum vendor A, B, C yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa 1, 2, dan 3. Nah, jadi pada kode program yang saya buat itu, yang pertama yang pastinya adalah mengimport Express. Lalu di sini ada portnya 3000. Nah, di sini saya juga mengimport URL dari Vercel mahasiswa 1, 2, dan 3. Nah, ini kan sudah di deploy, jadi di sini saya cons API URL mahasiswa 1, ini untuk vendor A mahasiswa 1, sini mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Nah. Lalu di sini untuk mahasiswa 1 itu yang pertama adalah melakukan request kepada API mahasiswa 1 ini, vendor A, lalu responnya nanti diubah ke JSON. Nah, lalu memformat data agar seragam dengan vendornya di sini dengan menggunakan map. Nah, untuk mahasiswa 1 ini saya diminta untuk menerapkan diskon 10%. Nah, di sini logikanya. Nah, ini diubah dulu ke ID, nama, dan harga final. Nah, ini harga final ketika sudah dipotong dengan diskon 10%. Sini item harganya itu, nah 10 ini karena diskonnya 10%. Nah, di sini jadi 10 dikalikan dengan 0,9. Kenapa 0,9? Karena untuk 100% itu kan persenan itu hitungannya adalah 1. Jadi ketika berkurang 10%, anggapannya ini 1, jadi untuk 100% itu 0,1. 0,1 dikurangi 1 itu menjadi 0,9. Jadi dikali 0,9 sisanya. Nanti otomatis harganya sudah terkalikan dengan diskon 10% itu tadi. Nah, lalu statusnya di sini item get stock. Stoknya itu ada. Ketika ada atau tidak. Nah, sini tersedia atau tidak tersedia. Sumbernya nanti disimpan ke vendor A. Lalu di return format datanya. Itu juga di mahasiswa 2. Mahasiswa 2 tidak ada yang berbeda. Maksudnya tidak ada yang seperti di sini diskonnya seperti itu. Lalu di mahasiswa 3 ini perbedaannya, untuk di mahasiswa 3 ini diminta untuk memberikan recommended pada food, makanan berdasarkan kategorinya. Nah, di sini item details. Nah, namanya itu apa? Nah, di sini juga details kategorinya apa. Apakah ini food? Nah, food.
Jika iya, bisa recommended atau tidak. Nah, sini ini vendor C sama, tidak tersedia atau tidak tersedia. Lalu di return format datanya. Nah, untuk ini endpoint dari yang sudah saya anu tadi. Ini untuk endpoint yang pertama itu /all. /all ini mengonsum semuanya. Jadi ini mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 ini ditampilkan semua di sini. Tampilkan pada ini project API, di merge datanya. Nah, /all. Untuk yang ini vendor A. Vendor A ini mahasiswa 1. Mahasiswa 1 sini dipanggil kembali, lalu nanti ditampilkan. Ini juga vendor B mahasiswa 2 dan begitupun vendor C mahasiswa 3. Nah, mari kita coba untuk run. Oh yes, sini sudah run. Soalnya tadi saya sudah record tapi full. Vendor A. Nah, ini vendor A. Vendor A sini. Oh ya, di sini sudah bukan berupa string lagi, tapi berupa integer di sini. Ini vendor A, vendor B, dan vendor C. Nah, di sini. Nah, ini string recommended-nya. Recommended. Di sini recommended ini karena tidak ada berdasarkan harganya. Nah, kita coba yang /all. Nah, yang /all ini menampilkan semuanya. Nah, tadi disimpan di sini project API Biomukti. Datanya ini. Vendor A, vendor B. Oh iya, ini vendor A. Vendor A sebagai vendor A ini sudah terpotong diskon 10%. Vendor B juga dan vendor C ini sudah. Nah, di Postman sudah saya coba juga ini untuk /all seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.